Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 18 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Sejumlah relawan Jokowi di Jawa Timur yang tergabung dalam Joman Jatim telah resmi menyatakan sikap dukungan untuk Pilpres 2024. Mereka telah menggelar deklarasi dan mendukung secara resmi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi suksesor Presiden Jokowi mendatang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Yusron Naufal Putra yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Yusron. Ya, rekan Dea. Bisa Anda gambarkan bagaimana proses deklarasi dukungan untuk Ganjar dan juga informasinya Ganjar Erick Thohir ya ini? Ya, Tribuners, sejumlah relawan Jokowi di Jawa Timur yang tergabung dalam Joman telah menyatakan sikap terkait arah dukungan untuk Pilpres 2024. Mereka secara terang-terangan sudah menyatakan mendorong dan mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Menariknya, mereka tak hanya memunculkan nama Ganjar, melainkan juga menyodorkan nama Erick Thohir untuk menjadi pasangan Ganjar saat Pilpres nanti. Deklarasi itu telah berlangsung di Surabaya. Sejumlah perwakilan relawan dari beberapa daerah di Jatim juga hadir untuk memastikan dukungan kepada Ganjar dan Erick. Yel-yel pada saat deklarasi terus diteriakkan sebab mereka sudah memastikan mendukung keduanya. Ya. Justru terkait hal ini Pilpres 2024 kan juga masih relatif lama ya. Apa sebenarnya alasan para relawan ini sudah memastikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo? Ya, betul sekali. Kontestasi Pilpres 2024 ini memang relatif masih lama. Namun ternyata mereka sudah bulat dan menyatakan satu komando untuk mendorong Ganjar Pranowo maju Pilpres, bahkan juga menyodorkan nama Erick Thohir. Berdasarkan penjelasan mereka pada saat deklarasi, jadi sosok keduanya ini sudah dianggap pas dan mumpuni untuk maju di Pilpres mendatang, di mana mereka menyebut Ganjar itu sebagai seorang yang bisa dan mumpuni untuk meneruskan Presiden Jokowi mendatang. Kemudian ini juga dianggap pas jika bergandengan dengan Pak Erick Thohir. Menurut mereka, sejumlah aspirasi sebelumnya sudah ditampung dari berbagai pihak dan masukan. Kemudian akhirnya dukungan itu dilabuhkan kepada mereka berdua. Ya. Baik, lalu setelah melakukan deklarasi ini, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh para relawan, Yusron? Iya, jadi setelah secara terang-terangan mendorong keduanya untuk maju bersama-sama di Pilpres mendatang, relawan ini kemudian menyatakan akan menggelar deklarasi, maksud kami menggelar konsolidasi di beberapa daerah di Jawa Timur. Mereka nantinya jaringan relawan ini akan bergerak dengan nama GP Mania Jawa Timur. Seluruh jaringan relawan itu akan diaktifkan, dikonsolidasi, sebab mereka sudah menyatakan satu komando untuk mendukung keduanya. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Yusron juga sudah mewawancarai Warto Adi selaku perwakilan dari relawan di Jawa Timur. Berikut informasi lengkapnya. Nama saya Warto Adi, mewakili Ketua Joman Jokowi Mania Jawa Timur. Dalam hal ini Joman atau Jokowi Mania Jawa Timur telah resmi menyatakan dan mendeklarasikan adalah untuk calon Presiden 2024 adalah Pak Ganjar Pranowo dan berpasangan dengan wakilnya adalah Bapak Erick Thohir. Kenapa? Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat. Ya, mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Dan kenapa Pak Erick Thohir adalah sosok ekonom? Diharapkan dengan Pak Erick Thohir bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian sehingga tidak ada lagi pengangguran di negara kesatuan Republik Indonesia.
Kita beralih ke Kalimantan, Tribuners. Jenazah mekanik Rimbun Air Utra Iswahyudi berusia 41 tahun akhirnya tiba di rumah duka pada hari ini, Sabtu 18 September. Almarhum merupakan korban meninggal dunia atas jatuhnya pesawat yang terjadi di perbukitan Kampung Bilogai, Sugapa, Papua. Jasad tiba di rumah duka yang beralamat di Jalan Al-Makmur, nomor 4, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltim, Mita Aulia yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Mita. Ya, selamat siang rekan Dea. Tadi jenazah dari mekanik Rimbun Air Utra Iswahyudi sudah sampai dan sudah dimakamkan di TPU BDS Balikpapan Selatan. Memang pemakaman tersebut sempat tertunda 1 hari lantaran kemarin jenazah telat datang ke Jakarta begitu. Lalu bagaimana tadi saat suasana kedatangan jenazah hingga almarhum dari Utra ini dimakamkan, Mita? Ya, tentunya tadi waktu jenazah tiba di Balikpapan, memang istri dari almarhum Utra Iswahyudi sempat menangis karena memang kemarin juga sewaktu mendapat kabar bahwasannya jenazah almarhum telat datang, sang istri kembali syok. Kemudian tadi pihak keluarga juga sempat meminta untuk membuka peti jenazah dikarenakan untuk melihat jenazah almarhum untuk yang terakhir kalinya. Namun pihak dari manajemen Rimbun Air tidak membolehkan karena memang kondisi jenazah yang sudah 3 hari. Kemudian manajemen Rimbun Air mempertimbangkan psikis dari pihak keluarga seperti itu. Lalu apakah keluarga akan mendapatkan dana kompensasi dari perusahaan? Ya, berdasar tadi yang informasi yang saya sampaikan, pihak keluarga, perusahaan masih mengurus proses asuransi kemudian santunan yang akan diberikan kepada ahli waris Iswahyudi, di mana mekanik Utra Iswahyudi juga meninggalkan 2 anak perempuan yang usianya masih cukup kecil, ya ini usia 6 tahun dan 3 tahun, dan meninggalkan 1 orang istri, begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Kaltim, Mita Aulia untuk laporannya dari Balikpapan. Selamat kembali bertugas. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah melakukan patroli udara untuk meninjau secara langsung situasi Laut Natuna Utara Provinsi Kepulauan Riau. Pasalnya beberapa waktu sebelumnya sempat mencuat kabar terkait adanya ribuan kapal asing dan kapal perang Cina di Laut Natuna Utara. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Batam, Ilham Muhammad yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Ilham. Iya, halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan kronologi patroli yang dilakukan oleh Pangko Armada 1 di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan ini? Oke, baik rekan Dea, bahwa Panglima Komando Armada, Pangko Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah melakukan patroli udara untuk meninjau secara langsung situasi Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat 17 September 2021. Kronologinya adalah pasalnya beberapa waktu yang lalu sempat mencuat kabar ataupun isu terkait adanya kapal asing yang beroperasi di perairan Laut Cina Selatan ataupun Laut Natuna Utara, di mana menurut penjelasan dari Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Henry, bahwa pada Senin 13 September 2021, para nelayan, sejumlah nelayan menemukan keberadaan kapal asing, yaitu merupakan 6 buah kapal, di mana kapal tersebut adalah 1 kapal induk, 3 kapal perang, dan 2 Coast Guard. Sehingga dengan penemuan itu pihak Aliansi Nelayan Natuna kemudian langsung melaporkan ke pihak pengamanan laut di daerah terluar Indonesia, sehingga mendapat respon dari Pangko Armada 1, dan kemudian Pangko Armada 1 melakukan patroli di perairan Laut Natuna Utara. Lalu bagaimana dengan hasil patroli yang telah dilakukan oleh Pangko Armada 1, Ilham?
Baik rekan Dea, ingin saya sampaikan bahwa hasil dari patroli Pangko Armada 1 di mana saat melakukan patroli pada hari Jumat 17 September 2021 saat usai melakukan patroli dia mengungkapkan bahwa di saat patroli mereka tidak menemukan adanya ribuan kapal ataupun kapal perang di perairan Laut Natuna Utara. Di mana mereka hanya melihat sejumlah kapal yang berada di zona ekonomi eksekutif dan itu merupakan hal biasa dan namun isu yang terkait masyarakat tadi bahwa adanya kapal perang, namun saat melakukan tinjauan itu tidak ada. Lalu bagaimana respon dari masyarakat nelayan tradisional di Natuna terkait isu tadi sebelumnya? Oke, baik rekan Dea, bahwa dari respon dari masyarakat nelayan khususnya dari Natuna terkait dengan adanya kapal perang ataupun kapal asing di perairan Natuna Utara ini merupakan sudah hal yang biasa. Itu bukan merupakan hal yang pertama. Bahkan menurut Henry, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, ini sudah sering terjadi beberapa kali. Untuk di tahun 2021 sudah hampir 3 kali terjadi penemuan. Namun sayangnya, menurut Henry, saat anggota nelayan Aliansi Natuna itu melaporkan kepada pihak pengamanan, respon dari pengamanan seperti TNI AL, PSDKP maupun KKP itu sedikit terlambat, sehingga pihak nelayan ketika melaporkan ke mereka, kemudian mereka menuju ke lokasi, sehingga mereka tidak menemukan adanya laporan dari masyarakat itu. Sehingga Ketua Aliansi Nelayan Natuna ini juga menyayangkan dan juga memberikan saran kepada penjaga keamanan laut di daerah terluar Indonesia, perairan Laut Natuna Utara, untuk memberikan jalur khusus komunikasi ataupun koordinasi dari nelayan tempatan Natuna kepada pihak keamanan. Demikian dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Ilham sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda Arsyad Abdullah. Berikut wawancara lengkapnya. Dari udara, situasi di Laut Cina Selatan selama kurang lebih 2 jam. Jadi bisa saya jelaskan bahwa tadi kita menuju ke perairan Laut Natuna Utara, yaitu tepatnya di garis batas laras kontinen, untuk melihat keberadaan KRI, unsur-unsur TNI Laut yang sedang melaksanakan patroli. Jadi tadi kita akan melihat 4 KRI yang melaksanakan patroli di batas landas kontinen, dan kita melaksanakan patroli untuk melihat pantauan dari udara situasi Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Kita tidak menemukan adanya kapal-kapal ikan asing yang menangkap ikan di sana, hanya menemukan KRI dan kapal yang melaksanakan lintas damai. Ada beberapa kapal tadi Anda melihat sendiri, ada 4 kapal yang sedang melintas di perairan internasional, karena ZEE ataupun landas kontinen adalah merupakan perairan internasional di mana merupakan hak lintas damai dari negara-negara yang akan melintas di perairan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari operasi yang kita laksanakan tadi. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Suasana kompleks pusat Kota Bitung, tepatnya di Kanopi, mendadak dihebohkan dengan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri yang mendorong gerobak warna merah sejauh 5 hingga 10 meter. Gerobak 2 roda berwarna merah itu informasinya untuk diberikan kepada seorang pedagang kaki 5 perempuan yang sudah lanjut usia. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Christian. Halo rekan Christian. Halo rekan Dea dan Tribun News dimanapun Anda berada, selamat siang. Rekan Christian, bisa Anda informasikan mengapa Wali Kota ini memberi gerobak baru kepada perempuan pedagang kaki 5 yang diketahui sudah lanjut usia itu? Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribun News. Jadi, seperti diinformasikan pada hari Jumat kemarin, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mendadak bergegas meninggalkan atau
setelah mengikuti pelantikan dan pengukuhan sebagai Ketua KONI Kota Bitung, langsung menuju ke pusat perkotaan Bitung, tepatnya di Pasar Kanopi. Dan begitu dia turun dari kendaraan, langsung disambut oleh Direktur Perusahaan Daerah Kota Bitung, Bapak Rizal Marcos Lumombo, dan menyerahkan 1 unit gerobak warna merah yang baru, kemudian didorongnya menuju kepada seorang pedagang kaki lima perempuan. Alasannya diberikan gerobak ini karena pedagang kaki lima ini sudah berusia lanjut dan masih berjualan di pelataran trotoar yang ada di pusat Kota Bitung. Penjual ini sudah diketahui sudah bertahun-tahun menjadi pedagang di situ, dan kondisinya atau tempat jualannya memang sudah sangat tidak menunjang atau tidak baik lagi, hanya bermodalkan sebuah berbentuk meja atau segi empat berukuran 50 kali 30 cm dan hanya berataskan baliho bekas, begitu rekan Dea. Oke, lalu bagaimana dengan respon dari lansia ini ya, perempuan lansia yang kerap disapa Oma Risna ini ketika menerima gerobak dari Wali Kota Bitung? Baik, respon dari Oma atau pedagang Risna ini, dia nampak sangat senang ya. Dari amatan kami di lapangan dan dari wawancara kami di lapangan, pedagang ini sangat senang meskipun memiliki kekurangan atau keterbatasan pada pendengarannya. Dia mengaku sangat senang mendapat gerobak yang diberikan oleh wali kota. Dia juga menyampaikan tempatnya berjual beberapa waktu yang lalu memang menggunakan gerobak. Namun informasi dari masyarakat sekitar dan pedagang sekitar sering dijahili, diambil rodanya atau dirusaki sehingga penjual ini atau pedagang ini sudah tidak mau lagi menggunakan tempat jualannya menggunakan roda, begitu rekan Dea. Lalu biasanya dalam sehari-hari, Christian, apa saja barang yang dijual Oma Risna ini? Ya, dari pengakuan Oma Risna dan amatan kami di lapangan, wanita usia lanjut ini berjualan seperti ada permen, ada rokok, ada air mineral, dan roti, begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Christian juga sudah mewawancarai Oma Risna Igrisai, PKL yang mendapatkan gerobak dari Wali Kota, dan juga Rizal Lumombo selaku Direktur PD Bangun Bitung. Berikut wawancara lengkapnya. Dapat apa dari Wali Kota? Ada dapat apa? Ada dapat apa dari Wali Kota? Tempat jual di mana? Tempat jual sebelumnya di mana? Seberapa lama berjual? Berapa lama kata? 2 tahun, sama 3 tahun. Sama 3 tahun. Berjual apa, Mak? Cuma gula-gula, aqua, roti dengan rokok, Kang. Siapa Mak penama? Rina. Indra ini bisa. Oh, umur berapa, Mak? Umur 63. Sanang dapat gerobak? Sanang. Bilang apa Pak Wali Kota? Terima kasih. Kaki lima terutama supaya manfaat kan untuk proses pengembangan ini MP2 deh kok ini diberi dengan kekurangan asal MP2 sudah jalan biar 5 ya. Akibat serangan tikus yang masif di awal tanam padi musim gaduh, hasil padi petani di Kabupaten Pringsewu tidak maksimal. Sebagaimana yang terjadi pada Purwanto, salah seorang petani Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Purwanto menceritakan bila panen padi gaduh kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Didik. Halo Dea. Rekan Didi, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi panen padi di Kabupaten Pringsewu sejauh pantauan di lapangan Anda? Oke, terima kasih ya. Kita ketahui bersama bahwa panen padi musim gaduh kali ini di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan yang diakibatkan oleh serangan hama tikus di awal tanam padi.
Penurunan itu terlihat dari jumlah panen yang tadinya maksimal menjadi berkurang hingga 50%, seperti yang dialami petani Purwanto, di mana Purwanto ini menanam padi di lahan kurang lebih 1/8 hektar, yang biasanya panen sebanyak 8 kintal, kali ini diperkirakan hanya sampai 4 kintal ya. Lalu apa yang dilakukan para petani ini dengan tidak maksimalnya panen padi kali ini? Kan ini juga pasti berpengaruh juga terhadap pendapatan para petani. Didi. Oke, para petani di Pringsewu menyatakan bahwa dengan kondisi tersebut masih bersyukur karena dengan panen kali ini setidaknya modal dalam menanam padi tersebut kembali dan masih terdapat untung sedikit. Dan petani berharap ke depan pemerintah dapat mengatasi hama tikus supaya tidak menjadikan kerugian bagi petani di Kabupaten Pringsewu dia. Lalu terkait hama tikus, apakah sebelumnya pernah dilakukan upaya-upaya penanggulangan? Iya Dea, pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pertanian di musim tanam gadu kemarin sudah mengupayakan dengan menggerakkan petani di Kabupaten Pringsewu untuk melakukan gerobokan tikus atau perburuan tikus secara pengemposan menggunakan belerang, karena upaya tersebut dianggap efektif. Tapi karena jumlah atau populasi tikus ini sangat luar biasa banyak, sehingga sifat gerobokan tersebut hanya mengurangi serangan hama tikus. Dan ke depan pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pertanian juga akan berupaya mengembangkan predator alami dari hama tikus ini, seperti melestarikan ular dan burung hantu pemangsa tikus dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Didik juga sudah berhasil mewawancarai salah seorang petani, Purwanto, dan juga Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultur Dinas Pertanian Pringsewu, Dwianto Sulistiono. Berikut keterangan lengkapnya. Ngelihat padi yang seperti ini, kalau menurut Mas gimana? Nah, ya disyukurin aja lah ya, dibanding dari tahun kemarin, ya bagusan kemarin ya. Soalnya ini tikus menyerang dari awal. Ya dari musim tanam udah parah Ya. Serangannya ya. Iya. Tapi ini masih bisa dipanen ya? Masih, walaupun itu bekas tikus. Ya pedek-pedek kayak gini lah. Ya yang biasanya 8 kintal paling ini ya 4 kintal. 4 kintal ya. Iya. Ya, kalau menurut saya sih, kalau pemerintah itu ya jangan dipersulit lah petani itulah. Ya terus sama tikus itu kudu harus ditangani. Iya. Lebih awal ya. Iya, lebih awal. Saya ceritakan latar belakang Mas ya. Artinya dari awal musim tanam gadu kemarin tanggal 12 April sudah kita buat edaran kepada camat untuk sampai kepada Pekon dan kepada masyarakat tani seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu, itu agar mewaspadai serangan tikus, terutama karena diperkirakan populasinya akan meningkat seperti kejadian yang musim rendeng tahun ini 2021. Nah, dari pemerintah, dari dinas sebetulnya sudah menyediakan fasilitas sarana untuk pengendalian ini, berupa kita sudah sedia belerang, karena salah satu untuk pengendalian yang paling efektif adalah dengan emposan. Emposan, stiknya juga kita sediakan, makanya kemarin ada di beberapa tempat yang memang sudah merespon kegiatan ini, seperti kecamatan Ambarawa, Padasuka, termasuk Gading, ini lingkungan Gading sudah merespon. Nah, kaitan dengan serangan ini mungkin salah satunya ada pemahaman ya, keengganan masyarakat untuk membasmi hama tikus itu gitu kan. Jadi mungkin ini salah satunya. Nah, dengan kejadian ini nanti kita coba lakukan pendekatan lagi kepada masyarakat, karena kalau nggak dikendalikan tikusnya nanti, walaupun ini kan salah di rate ini mungkin salah satu nanti, karena ini kan masih belum masuk masa primordial Mas, ini sekitar umur 30 hari. Jadi kalau di rate nanti akan tumbuh tunas baru yang diharapkan nanti akan jadi normal kembali. Tapi kalau populasi tikusnya nggak dikendalikan, nanti ketika tumbuh lagi
ini akan disikat lagi oleh tikus itu. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya. Dalam kurun waktu 1 bulan sejak 18 Agustus 2021 hingga 17 September 2021, anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Timur berhasil mengamankan sejumlah pelaku tindak pidana narkotika. Bahkan satu di antaranya merupakan seorang penyandang disabilitas yang merupakan kurir sabu-sabu antar provinsi. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News, Seni Henry, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Seni. Dea. Berdasarkan liputan Anda, berapa total tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini yang berhasil diamankan oleh Polres Aceh Timur? Ya, rekan Dea. Dapat saya laporkan bahwa dalam kurun waktu 1 bulan terakhir sejak 18 Agustus sampai 17 September, Polres Aceh Timur telah berhasil mengamankan 7 pelaku tindak pidana narkotika, di mana salah satunya adalah seorang kurir, adalah seorang disabilitas. Jadi ada 7 tersangka, diantaranya adalah MS, itu adalah seorang disabilitas bersama rekannya WD, keduanya adalah warga Kabupaten Aceh Timur, kemudian HM dan temannya ARS, juga keduanya juga adalah warga Kabupaten Aceh Timur, kemudian ZA, warga Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kemudian ada ZZ dan AM. ZZ adalah warga Kabupaten Aceh Tamiang dan AM adalah warga Kabupaten Nagan Raya. Itu 7 pelaku tindak pidana narkotika yang diamankan Polres Aceh Timur dalam 1 bulan terakhir, di mana dari ketujuhnya Polres Aceh Timur berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 kg dan 9 kg ganja kering. Demikian rekan Gea. Iya, Seni, lalu 4 kg sabu-sabu dan juga 9 kg ganja itu tadi diamankan dari tersangka siapa saja? Ya, rekan Dea, dapat kami laporkan bahwa 4 kg sabu-sabu diamankan dari 5 tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, di mana 2 kg sabu-sabu diamankan dari tersangka MS. MS adalah seorang disabilitas bersama temannya WD yang ditangkap
pada 18 Agustus silam. Kemudian 1 kilogram sabu-sabu lagi diamankan dari 2 tersangka HM dan ARS yang ditangkap pada Senin 30 Agustus. Kemudian 1 kilo lagi, 1 kilo lagi sabu-sabu diamankan dari ZA yang ditangkap pada Selasa 14 September lalu. Demikian rekan Dea. Lalu bagaimana kronologinya polisi akhirnya bisa menangkap para tersangka ini, khususnya juga kurir yang tadi diinformasikan menyandang disabilitas ya? Iya rekan Dea, menurut keterangan Kapolres Aceh Timur, penangkapan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini berdasarkan laporan daripada masyarakat. Jadi seperti tersangka MS disabilitas yang merupakan kurir antar provinsi, menurut Kasat Res Narkoba Ibtu Nofrizaldi, tersangka disabilitas ini ditangkap bersama rekannya setelah polisi melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa akan ada 1 unit sepeda motor berwarna merah yang akan membawa narkotika yang akan melintas di Jalan Nasional Banda Aceh Medan dalam wilayah Kecamatan Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur pada 18 Agustus lalu. Lalu berdasarkan hasil penyelidikan polisi, akhirnya polisi berhasil menangkap MS yang merupakan seorang disabilitas sebagai kurir dan bersama temannya WD. Dari keduanya disita 2 kilogram sabu-sabu. Oke, lalu demikian dia. Biasanya kurir ini kemana saja, ke provinsi mana saja? Tadi diinformasikan kurir antar provinsi ya dia. Lalu biasanya disalurkan kemana, dibawa kemana saja dan berapa upah yang dia terima? Ya, menurut informasi yang kita terima dari Kasat Res Narkoba, bahwa narkoba yang dibawa oleh disabilitas ini rencananya akan dibawa ke Provinsi Bali, di mana tersangka disabilitas ini menerima upah dari setiap kilogramnya itu berkisar antara 20 sampai 25 juta per kilogram. Jadi menurut polisi juga bahwa disabilitas ini juga sebelumnya sudah berulang kali dan bahkan sering berhasil membawa narkoba ke provinsi lain di Indonesia, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News, Sandy Henry untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Kepolisian daerah Riau dan jajarannya berhasil menggagalkan peredaran narkotika dari 7 total jaringan Malaysia di Riau. Dalam pengungkapan kasus ini, kepolisian mengamankan barang bukti berupa ratusan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi. Penangkapan yang dilakukan merupakan penangkapan terhadap jaringan, bukan sekedar pemakai. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Bisa Anda jelaskan rincian pengungkapan kasus peredaran sabu dan ekstasi ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa pengungkapan ini dilaksanakan jajaran kepolisian daerah Riau dalam rentang waktu 18 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021. Dari serangkaian pengungkapan ini, kepolisian berhasil menangkap sedikitnya sekitar 13 orang tersangka yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional asal Malaysia. Kemudian selain para tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti sebanyak 117 kg narkotika jenis sabu dan juga 1.000 butir pil ekstasi. Sebagian besar pengungkapan dilakukan di Kota Pekanbaru dan rencananya barang haram ini akan didistribusikan kembali ke sejumlah daerah seperti daerah Lampung dan juga Jambi begitu. Oke, lalu apa saja modus yang digunakan sindikat ini untuk mengelabuhi petugas sehingga bisa menyelundupkan narkoba itu? Dan informasinya juga Kapolda Riau menyebut bahwa pola operasi penyelundupan juga berubah. Bisa dijelaskan? Iya, memang sempat disampaikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi bahwa
pola pendistribusian narkoba ini sedikit berubah, di mana beberapa waktu lalu pengiriman narkoba dari Malaysia dalam jumlah besar, namun dalam beberapa waktu belakangan ini pengiriman narkoba dicicil, artinya sedikit demi sedikit dimasukkan lewat Provinsi Riau. Lalu terkait modus penyelundupan juga beragam, diantaranya ada yang menggunakan jasa kargo, pengiriman kargo, di mana narkotika dikemas sedemikian rupa dengan kaleng roti untuk mengelabui petugas. Kemudian ada juga narkoba yang dibawa dengan keranjang sayur dan sebagainya begitu. Lalu bagaimana peringatan keras dari aparat bagi sindikat narkoba ini? Ya, baik. Polda Riau memang menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan para stakeholder lain seperti Bea Cukai dan juga Kemenkumham Riau. Dalam hal ini Kapolda Riau saat ekspos kasus pada hari kemarin menyatakan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba karena memang pola penyelundupan semakin rapi sehingga butuh upaya yang lebih ekstra untuk melakukan pengungkapan narkoba begitu. Baik, Tribuners, tadi juga rekan kami, jurnalis kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Berikut hasil liputannya. Kita menyelenggarakan kegiatan operasi rutin untuk penanganan narkoba ini di Provinsi Riau dengan mengerahkan seluruh jajaran dan instansi terkait lainnya seperti Bea Cukai, kemudian juga dari Kemenkumham hadir di sini dan bersama-sama untuk menjadi bagian operasi. Hasilnya selama 1 bulan ini dari tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021 kita menggulung 7 jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Jaringan yang kita gulung pada tanggal 18 Agustus 2021 ini adalah jaringan yang operasionalisasinya meliputi Malaysia, Bengkalis, dan Pekanbaru. Barang ini datang dari Malaysia, dikendalikan dari sana oleh kelompok jaringan Malaysia, dan kemudian didistribusikan 3 kg sabu-sabu dan 1000 butir pil ekstasi. Tanggal 26 Agustus 2021, Polda Riau kembali mengungkap 2 kg sabu-sabu yang rencananya sabu-sabu ini akan didistribusikan ke Jambi. Investasi bodong berkedok arisan berhasil mengelabui puluhan sosialita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu terkuak setelah puluhan ibu-ibu yang menjadi korban melapor ke pihak berwajib. Kini Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polrestabes Makassar berhasil menetapkan 3 tersangka kasus investasi bodong berkedok arisan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Emba. Ya, rekan Dea. Seperti apa kronologi kasus ini bisa terungkap akhirnya? Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya kabarkan bahwasanya pada Kamis malam kemarin itu puluhan ibu-ibu atau kaum sosialita di Kota Makassar mendatangi Polsek Rapocini untuk melaporkan atau mengadukan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas arisan bodong yang diikuti oleh puluhan ibu-ibu ini. Jadi modus dari pelaku kemudian menghadirkan ibu-ibu ini di Polsek Rapocini yaitu mulanya dimediasi oleh polisi untuk berdamai agar bagaimana uang mereka yang dimasukkan di arisan itu dapat dikembalikan. Namun saat proses mediasi berlangsung, polisi ataupun warga
dari kedua belah pihak tidak menemui titik terang begitu. Ya. Bisa diinformasikan siapa tersangka dalam kasus ini? Ya, baik, dari Jumat malam kemarin atau kemarin ini, polisi setelah menggelar perkara telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yaitu si owner berinisial JD atau si pembuat dari arisan bodong ini, kemudian seorang admin, dan juga seorang pemilik rekening yang digunakan untuk menampung dana dari para member begitu ya. Baik, lalu bagaimana untuk tindak lanjut dari pihak kepolisian ke depannya dalam mengungkap kasus ini? Ya, untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri sampai saat ini pihak aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar itu masih menunggu kemungkinan adanya laporan dari korban-korban lain, karena diperkirakan jumlah member yang tergabung dalam arisan atau investasi bodong ini itu hingga 300 orang menggunakan 4 akun grup WhatsApp. Dan untuk lebih lengkapnya, semalam sudah saya wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jamal Fatur Rahman. Ya, berikut Tribuners keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jamal Fatur Rahman. Untuk saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka terhadap perkara ini, dan sampai sekarang juga kami masih menunggu korban-korban lain yang merasa dirugikan oleh adanya arisan online ini. Jadi untuk arisan online ini modusnya yaitu dengan adanya 4 grup WA grup yang dipakai oleh para pelaku ini untuk mengajak member. Jadi kurang lebih 300 member yang ikut dalam 4 grup ini. Ada arisan online, ada investasi menurun, dan lain-lain seperti itu. Itu kalau tersangka sendiri berapa jenis kelaminnya, siapa saja? Untuk 3 tersangka ini, 2 diantaranya perempuan. Perempuan ini 1 sebagai owner, yang satunya sebagai admin, dan yang 1 laki-laki. Dia merupakan pemilik rekening dari perputaran uang di arisan online seperti ini. Dari catatan penyelidikannya sudah berapa lama mengoperasikan arisan seperti ini? Ini sudah lama dan berjalan, dan ada beberapa member yang statusnya ataupun domisilinya di luar Makassar juga. Ada kemarin yang menelpon dari penyidik dari Kendari, dan insya Allah ini hari yang bersangkutan akan datang ke Polrestabes untuk mengadukan dia dirugikan terkait arisan online ini. Untuk menarik para korban ini, apakah dia menggunakan jasa Telegram atau influencer? Jadi kami sedang mendalami hal tersebut. Informasi memang kami dapat untuk owner ini, untuk menarik member ini melalui jasa ataupun influencer ataupun Telegram. Jadi kami akan memanggil para influencer ini, apakah peranan mereka terkait dengan adanya arisan online ini. Dan ini operasi arisan online ini ada badan hukum atau tidak ada, Pak? Sampai sekarang kami tidak mendapati izin ataupun badan hukum terkait arisan online ini. Dan terkait arisan online ini juga banyak korban yang sampai sekarang mengadu ataupun datang ke Polrestabes untuk mengadukan kerugian mereka. Sampai saat ini memang kurang lebih ada belasan orang. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Sebanyak 6,8 kg emas dari hasil perampokan yang terjadi di Pasar Simpang Limun, Medan masih berada di kantor polisi. Polisi menyebut belum bisa menyerahkan barang bukti senilai 6,5 miliar itu kepada 2 pemilik lantaran masih menunggu proses hukum. Pasalnya, emas hasil perampokan itu juga masih akan dihadirkan dalam proses persidangan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Freddy. Ya, halo Dea dan juga pemirsa. Freddy, terkait hal ini, lalu kapan nantinya barang bukti berupa emas hasil rampokan itu akan dikembalikan kepada pemilik? Ya baik Dea dan juga pemirsa, terkait barang bukti emas berat 6,8 kg itu dari hasil rampokan itu
nantinya akan dikembalikan setelah proses hukum yang sedang berjalan ini selesai. Karena memang Polda Sumatera Utara ini masih mengembangkan kasus ini terkait adanya pihak lain yang terlibat, terutama penada atau adanya pihak lain yang turut juga membantu dalam proses perampokan itu. Dan nantinya itu diperkirakan itu akan memakan waktu sekitar 6 bulan begitu sampai nantinya proses persidangan itu selesai. Dan saya juga sudah mewawancarai Kabid Humas Polda Sumut, ia mengatakan apabila memang kejaksaan bisa istilahnya tidak menghadirkan barang bukti seluruhnya yang ada 6,8 kg itu, bisa saja dipercepat proses pengembalian kepada pemilik emas tersebut. Karena memang sejauh ini Polda Sumut juga masih mengupayakan agar barang bukti itu tidak dihadirkan semua, namun hanya sampel atau berupa foto begitu deh. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan pemilik toko emas itu terkait barangnya masih belum bisa dikembalikan hingga saat ini? Iya, pemilik toko emas Mas Roep, salah satu korban perampokan itu berharap agar emas miliknya yang ada sekitar 4 kilo lebih itu segera dikembalikan, namun ia juga tidak begitu mendesak karena memang proses hukum sedang berjalan. Lagi pula ia juga sudah merasa puas karena memang barang atau yang dirampok itu sama sekali tidak berkurang, karena memang ia cukup puas karena memang pelaku otak utama dalam perampokan itu sudah ditangkap deh. Jadi mereka juga memang berharap tapi tidak mau mendesak begitu. Baik, Tribuners, juga tadi jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, berikut keterangan lengkapnya. Soal barang bukti emas 6,8 kg itu rencananya kapan dikembalikan oleh pemiliknya, Pak? Barang bukti yang ditemukan itu bagian dari proses penyidikan ke depannya. Jadi selama proses penyidikan sampai dengan tahap 2 ke JPU, kemudian sampai ke pengadilan, ya barang bukti harus bisa dihadirkan. Jadi kita belum bisa untuk menyerahkan barang bukti tersebut ke pemiliknya, kecuali kalau misalkan dari kejaksaan ataupun pengadilan cukup dengan menggunakan foto, ya tidak masalah. Kira-kira berapa lama itu, Pak, prosesnya itu? Ya kita lihat nanti prosesnya. Ini kan masih berproses. Yang jelas tersangkanya semua sudah ditangkap. Saya pikir cepat prosesnya. Informasi berikutnya datang dari Jawa Tengah. Viralnya kabar mengenai air sungai berubah warna menjadi merah pekat di Desa Ngereden, Kecamatan Worosari, Kabupaten Klaten, menjadi perhatian kepolisian setempat. Kini Polres Klaten juga telah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian tersebut. Kasih Humas Polres Klaten, Ibtu Abdillah, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim dari tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Klaten ke lokasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Mardon. Ya, selamat siang rekan dia. Mardon, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya diketahui warna air sungai di Klaten ini berubah warna menjadi merah pekat hingga kabarnya viral? Ya, terima kasih rekan dia. Untuk kabar air sungai tersebut menjadi merah itu berawal dari viralnya di media sosial Facebook bahwa salah satu sungai di Desa Ngerenden, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten berubah berwarna merah. Nah, setelah ditelusuri ternyata kejadian tersebut sudah terjadi pada siang lalu, pada hari yang sama, dan itu terjadi, warga pun juga terkaget karena tiba-tiba air berwarna merah. Oke, lalu tujuan dari Polres Klaten ini menerjunkan tim dari tindak pidana tertentu ke lokasi kejadian. Untuk apa, Mardon? Untuk Polres Klaten menerjunkan tim pidana tertentu untuk ke lapangan untuk bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Klaten untuk mengecek kondisi sungai tersebut dan mengambil sampel berupa kapas yang berada di pinggir sungai
serta tanah yang tercampur dengan air serta air sungai itu sendiri. Dugaan sementara penyebab warna air sungai ini bisa berubah, apakah sudah ada? Oke, untuk dugaan sendiri masih belum dipastikan oleh kepolisian maupun pihak dinas terkait. Namun menurut laporan dari warga setempat ada satu mobil box yang tengah berhenti di sana dan diduga mencuci suatu barang. Namun barang tersebut belum diketahui barangnya yang dimaksud itu apa, apakah itu barang yang bisa mencemarkan air atau tidak, belum bisa dipastikan. Namun warga sempat melihat mobil box yang mencurigakan tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Ya. Tribuners, kita jeda lagi dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan. Kita kembali ke live update Tribuners, kita menuju informasi berikutnya.
Kota Pangaralam, Sumatera Selatan menjadi lokasi langganan bencana longsor saat musim hujan seperti saat ini. Bahkan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, maksud kami, ada belasan lokasi di Pagar Alam yang rawan longsor. Namun dari sejumlah lokasi yang rawan itu, 2 lokasi yang dinilai jika terjadi longsor akan berdampak buruk untuk Kota Pagar Alam, yaitu kawasan Liku Endikat dan Liku Lematang Indah yang berada di Kecamatan Dempo Selatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Post, Wawan Septiawan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Wawan. Halo rekan Wawan, bisa mendengar kami di studio? Halo, bisa Jelita? Iya, Wawan, bisa Anda informasikan apa alam menuju Kabupaten Lahat ini memang bisa menjadi rawan longsor? Gini, rekan Jelita, bahwa memang jalur utama penghubung Kota Pagar Alam dengan Kabupaten Lahat ini berada di kawasan yang kiri kanan jalur berada tebing dan jurang. Jadi kondisi ini jalan berada di atas tebing dan sebelah sisi lainnya adalah di bawah jurang, Jelita, gitu. Baik, lalu bagaimana kondisi cuaca saat ini di Kota Pagar Alam sendiri dan sekitarnya juga? Ini Halo. yang memperburuk kondisi saat ini karena memang cuaca di Pagar Alam sedang ekstrim. Curah sore hujan, akhirnya lapisan tanah rawan longsor, gitu. Untuk mengantisipasi jalur utama ini putus, apakah pemerintah telah membuat jalur alternatif lain, Wawan? Untuk selama ini ada jalur alternatif, yaitu dari Simpang Bacang, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, timbulnya di Kota Lahat. Saat ini juga sedang dibangun dari Simpang Bacang Pagar Alam ke Kecamatan Lahat lagi, Mbak Jelita. Jadi sekarang ada 2 jalur yang menghubungkan selain jalur utama tadi, Jelita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Wawan Septiawan, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Insiden penikaman terhadap 5 orang penumpang KM Safina pada Kamis 16 September lalu menyebabkan 1 penumpang nekat terjun ke laut. Kini operasi pencarian dan pertolongan dari tim SAR Tarakan memasuki hari kedua. Pencarian korban KM Safina di perairan Tanjung Pasir. Selain itu, kepolisian sektor kawasan pelabuhan Kota Tarakan juga masih terus mendalami kasus penikaman di atas kapal tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, George Hasian Silalahi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Hasian. Ya, selamat siang, rekan Dea. Hasian, bagaimana perkembangan hari kedua pencarian korban KM Safina ini? Ya, Dea, terima kasih sebelumnya. Selamat siang, Tribuners. Hari ini pencarian 1 korban man overboard KM Safina atas nama Hamzah, 34 tahun, warga dengan KTP Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah tersebut masih terus berlangsung. Dari pihak Ketua Tim SAR Tarakan, Amiruddin, saat diwawancarai via pesan singkat tadi pagi menyampaikan bahwa timnya sudah bergerak dari pukul 6:45 menit, dan sebelumnya juga sudah pencarian itu dimulai dari pukul 7 pagi juga. Itu menjadi 4 titik koordinat dari sebelumnya pada 1 titik. Rekan Dea. Oke, lalu untuk kondisi cuaca pencarian di hari kedua ini, dan apakah tim SAR mendapatkan bantuan dari pihak berwajib lainnya? Baik, Dea, menurut laporan cuaca yang disampaikan press release dari pihak tim SAR Tarakan, hari ini dipastikan cuaca sangat baik, berawan, karena juga kecepatan angin cukup normal, yaitu pada angka 3 knots, serta tinggi gelombang cukup rendah di angka 0,25 sampai 0,5 meter. Sehingga dipastikan untuk lokasi pencarian korban KM Safina, semoga mari kita doakan bersama-sama pencarian hari ini bisa berjalan dengan baik dan dapat bertemu.
Iya. Lalu berdasarkan liputan Anda, bisa Anda jelaskan kembali kronologi kejadian awalnya korban ini bisa jatuh dari KM Safina? Baik, menurut laporan data dari tim SAR Tarakan, Husmin yaitu paman korban melapor ke kantor SAR Tarakan pada tanggal 16 September 2021 pukul 21 malam. Lalu pihaknya melaporkan bahwa saudara ya terlibat perkelahian bersama rekannya di atas KM Safina itu membuat Hamzah 34 tahun jatuh dari kapal KM Safina. Lalu kemudian paginya pada tanggal 17 September 2021, tim SAR Tarakan berangkat ke lokasi kejadian pukul 6.55 pagi. Kemudian dengan estimasi waktu 45 menit di titik lokasi awal pertama kali kejadian di perairan Tanjung Pasir. Dan sampai saat ini yang tadi disampaikan di awal oleh pihak korban yang sedang berusaha juga membantu dengan tim SAR gabungan Tarakan mencari korban di lokasi terakhir. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Georgie Hasian Silalahi untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Siap, selamat siang rekan Dea. Terima kasih. Ke informasi berikutnya, Tribuners. Di masa pandemi membuat banyak orang harus mati-matian memutar otak untuk mempertahankan bisnisnya. Namun tak sedikit juga yang memulai bisnis baru dari rumah selama masa pandemi ini. Lydia Elviana merupakan satu di antara beberapa sosok wanita yang konsisten mengembangkan bisnisnya hingga saat ini. Nama bisnisnya adalah Lydia Jewelry. Lydia Jewelry ini merupakan satu-satunya toko perhiasan mutiara di Lampung yang menjual perhiasan mutiara yang lengkap. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Lampung, Jelita Dini Kinanti yang akan menyampaikan laporan. Halo Jelita. Halo Dea. Jelita, bisa Anda ceritakan bagaimana bisnis mutiara laut yang dijalankan oleh Lydia Elviana ini? Mulai kapan sebenarnya dan bagaimana juga awalnya? Iya Dea. Jadi Lydia Elviana ini mulai berbisnis mutiara itu mulai tahun 2012. Jadi ketika itu Lydia memutuskan untuk berbisnis mutiara dengan nama Lydia Jewelry itu karena Lydia melihat di Lampung ini ada orang yang maksudnya ada toko-toko perhiasan itu yang menjual mutiara namun tidak lengkap. Nah akhirnya Lydia tuh memutuskan ya udahlah saya buat aja bisnis mutiara dengan yang varian yang lengkap, mulai dari cincin, gelang, anting, bahkan ada strap emas gitu. Nah Lydia pun menjual mutiara ini nih dua jenis, ada mutiara laut dengan mutiara tawar, gitu. Oke, lalu Jelita, bagaimana membedakan antara mutiara yang diambil dari laut dan juga air tawar? Lalu untuk dari di toko Lydia sendiri mengambil dari mana? Iya. Jadi Lydia ini kebetulan adalah orang asli Lombok yang merantau ke Lampung. Jadi dia mengambil mutiara itu langsung dari Lombok, dari petani budidaya kerang di Lombok. Jadi untuk mutiara laut sendiri itu diambil dari budidaya kerang laut, sedangkan untuk yang mutiara tawar itu diambil dari budidaya kerang di air tawar. Perbedaannya kalau yang laut itu budidayanya itu membutuhkan waktu 2 tahun. Sedangkan untuk yang tawar itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan gitu. Nah, perbedaan lainnya kalau yang mutiara laut itu tuh dia lebih besar, lebih bulat sempurna. Sedangkan kalau yang mutiara yang tawar dia bulat tapi terkadang itu bulatannya itu tidak sempurna. Nah, itu satu lagi untuk membedakan mutiara laut, mutiara tawar dengan yang KW. Jadi ada yang KW itu dia. Jadi untuk membedakannya itu gigit saja mutiaranya. Kalau ada terasa seperti pasir itu berarti yang asli gitu. Oke, lalu bagaimana dengan omset yang selama ini sudah dihasilkan oleh Lydia sendiri? Ya, nah menurut Lydia sebelum pandemi itu omset dia ini cukup besar ya, dalam 1 bulan itu dia bisa mencapai 200 juta dalam 1 bulan. Tapi semenjak pandemi omsetnya ini hanya 50 juta 1 bulannya dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Jelita sudah mewawancarai Lydia Elviana selaku owner dari Lydia Jewelry. Berikut wawancara lengkapnya.
Mbak ini udah berapa tahun Mbak bisnis mutiara ini Mbak? Sudah 8 tahun. Oh, udah 8 tahun. Lama. Lama ya? Kuliah. Sebelum kuliah 8 tahun itu berarti sekitar dari tahun 2012. Ih, udah 9 tahun lah kayak gitu. Iya, hampir. Hampir 9 tahun ya. Nah, ini nih mutiara ya. Nah, Mbak, apa sih Mbak yang buat Mbak kok tertarik? Orang kan biasanya kan tertarik itu berbisnis itu berlian, emas. Kok Mbak milihnya mutiara? Unik aja sih, beda dari yang lain gitu. Karena saya pun juga dari Lombok, memang benar-benar dari sana, dari Lombok langsung. Jadi kita bawa hasil budidaya Lombok ke Lampung. Iya. Aja terus kemudian yang pastinya bisnis yang menjanjikan. Oh, bisnis menjanjikan ya. Menguntungkan. Nah, ini kenapa Mbak kok mutiara ini kok bisa dibilang ini bisnis yang menjanjikan? Apakah ini investasi atau Mbak lihat peminat dari mutiara ini banyak, Mbak? Iya, bisa dibilangin itu investasi jangka panjang karena rata-rata banyak yang investasi buat anaknya, cucunya gitu. Jadi turun-temurun lah ya, bisa jadi kayak berlian juga seperti itu kan. Nah, mutiara ini juga bisa dikomben dengan berlian gitu, bisa mutiara aja gitu. Beralih ke kabar berikutnya, kebakaran lapas kelas 1 Tangerang beberapa waktu lalu menewaskan 49 narapidana yang mendekam di tahanan tersebut. Para narapidana yang selamat saat ini masih trauma seperti kesulitan tidur hingga berhalusinasi. Bahkan satu di antara mereka yang selamat mengaku didatangi temannya yang telah meninggal dunia dalam insiden nahas itu. Hal itu diceritakan oleh H, satu di antara napi kasus narkoba yang selamat saat mengikuti kegiatan trauma healing dari Dinkes Kota Tangerang pada Jumat 17 September kemarin. Ia bercerita kesulitan tidur setelah kejadian kebakaran yang terjadi pada Rabu 8 September lalu. Selain itu, ia masih teringat sejumlah peristiwa dalam peristiwa kebakaran maut tersebut. Dilansir tribunjakarta.com, H juga menceritakan trauma yang ia alami pasca kejadian tersebut. Bahkan ia pernah merasa rekannya yang menjadi korban meninggal dunia akibat kejadian itu datang menghampirinya beberapa hari setelah peristiwa kebakaran maut tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Tangerang menggelar trauma healing untuk para narapidana. Pelayanan kesehatan jiwa ini diikuti puluhan narapidana khususnya napi Blok C. Pasalnya mereka melihat langsung kobaran api menghanguskan lapas kelas 1 Tangerang. Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Tangerang, Indri Bevi, mengungkapkan program trauma healing ini digelar sejak Selasa 14 September hingga Jumat 17 September kemarin. Trauma healing diadakan bersama RSUD Kota Tangerang dan Himpunan Psikolog Indonesia. Trauma healing saat ini difokuskan pada para napi dan nanti dilanjutkan ke petugas yang bertugas saat kejadian. Begitu juga dengan mereka yang berada di blok tetangga yang sekedar mendengar atau melihat proses kejadian. Terkait hal ini, Tribuners, berikut keterangan dari Dr. Wuri selaku Kasih PTM Keswa Dinkes Kota Tangerang. Dinas Kesehatan pada hari ini melaksanakan kegiatan trauma healing yang dilaksanakan di lapas kelas 1 Tangerang. Bekerja sama dengan RSUD Kota Tangerang, kemudian dengan Perhimpunan Psikolog Indonesia Banten, dan Direktorat Pelayanan Kemasyarakatan dari Kemenkumham untuk trauma healing. Kegiatan ini adalah untuk men-screening kejiwaan yang dialami oleh warga binaan terkait kondisi kejadian kebakaran yang beberapa waktu lalu terjadi di lapas ini. Dan kedepannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Juga kita bisa mendeteksi dini kelainan kejiwaan yang ditimbulkan karena trauma. Tribuners, hari ini Sabtu 18 September 2021, tepat 1 bulan kasus ditemukannya ibu dan anak yang tewas di dalam bagasi mobil Alphard di Subang, Jawa Barat. Diketahui korban bernama Tuti Suhartini berusia 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika Ratu berusia 23 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada 18 Agustus 2021 lalu. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan memberikan pernyataan terbarunya terkait kasus tersebut.
1 bulan sudah penyelidikan, Ramadan mengatakan penyidik masih belum menemukan alat bukti yang mengarah kepada terduga pelaku. Hal ini disampaikannya kepada wartawan pada hari ini Sabtu 18 September pagi. Ramadan pun juga mengakui penyidik masih belum memiliki saksi yang melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap kasus ini. Namun demikian, pihaknya tetap akan melakukan pembuktian kasus tersebut melalui scientific investigation, yakni dengan barang bukti lain yang mengarah kepada terduga pelaku. Ia menuturkan pihaknya tengah menganalisa 55 titik rekaman CCTV yang diduga terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, termasuk menganalisa kendaraan yang diduga kuat milik pelaku. Ramadan menyampaikan kendaraan pertama yang diduga digunakan pelaku adalah Avanza berwarna putih. Polri menduga kendaraan itu dipakai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Selain mobil Avanza, Ramadan menyatakan kendaraan yang digunakan pelaku lain diduga adalah sepeda motor berwarna biru. Kendaraan ini saat ini masih tengah ditelisik oleh pihak kepolisian. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa Tribuners untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga lantaran masih di tengah pandemi, Tribuners kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan terakhir, mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.